Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Saradan beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Saradan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SDN 1 Saradan dalam acara penularan budaya positif dari kami sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas undangan kami dalam kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran kepada kita semua, memberikan kemudahan dan juga memberikan kesuksesan dalam kita menjalankan tugas sehari-hari sebagai pendidik di SD Negeri 1 Saradan. Pada kesempatan kali ini saya Nanang Sugianto akan memberikan materi yang berjudul budaya positif. Budaya positif itu apa? Nanti akan kami jelaskan di kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengingat tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa anak-anak adalah tonggak masa depan dan juga mereka harus dipersiapkan sebagai anggota masyarakat yang berawal dari pendidikan dasar di sekolah dasar. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pendidik tidak bisa memaksakan kehendak, karena anak-anak zaman sekarang mereka sudah mempunyai kodrat sendiri. Pendidik hanya berperan sebagai penuntun. Ya. Untuk slide berikutnya. Lalu budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi di sini murid itu sebagai fokus utama dalam pendidikan di sekolah dasar. Apapun yang kita kerjakan, baik dari administrasi, dari pengembangan bangunan maupun apapun itu, semuanya itu berfokus kepada murid. Yang termasuk budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi sebagai posisi kontrol guru. Ini nanti disajikan sebagai segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di atas, kita membentuk dengan dasar segitiga restitusi. Dan ini akan kita sajikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma. Di depan kita melihat ada kepalan tangan. Ini sebagai analogi kita untuk menjelaskan apa itu paradigma, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ini misal ada dua orang, ada A dan B. A adalah saya dan B mungkin teman saya, misalkan Pak Anak.
Kami akan menyobek secari kertas. Saya akan menyobek secari kertas, lalu saya akan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk saya di dalam selembar kertas itu. Lalu saya akan meletakkan di salah satu tangan saya dan saya genggam sobekan kertas tadi dengan segala upaya saya. Dengan daya upaya saya genggam kertas tadi dan membuat sebuah kepalan. Lalu teman saya yaitu Pak Anak akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta saya memberikan benda yang saya genggam ini tadi. Pak Anak bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja bisa dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan saya yang dari tadi saya genggam terus. Lalu apa yang terjadi? Dalam perubahan paradigma, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah Pak Anak mengontrol saya? Bisakah Pak Anak mengontrol kepalan tangan saya yang ada isinya sobekan kertas tadi agar Pak Anak tahu apa isi dari sobekan kertas tadi? Itu yang disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu apa saja? Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid kita? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya yang kita rasakan. Kita sebagai guru berarti kita punya ilusi bahwa kita itu punya hak untuk memaksa murid kita. Apakah seperti itu? Kita perhatikan untuk tanda-tandanya. Siapa ya sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita sebagai orang dewasa ataukah murid sebagai anak-anak? Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak? Ternyata teori kontrolnya yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi singkatnya, kita tidak bisa melihat pemikiran orang itu hanya dari sudut pandang kita, tetapi kita juga harus bisa melihat pemikiran orang itu dari sudut pandangnya. Semisal kita melihat sebuah pemandangan, menurut kita itu pemandangan itu sangat indah. Kita tidak bisa memaksakan semua orang harus bisa menikmati pemandangan itu, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi orang lain. Orang lain belum tentu sependapat dengan kita. Belum tentu mereka juga berpendapat bahwa pemandangan itu indah. Mungkin saat itu hatinya sedang bersedih, dia tidak bisa menikmati pemandangan itu indah. Jadi dari sini kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sudah jamak sekali ya, sudah semacam kebiasaan. Setiap ada perilaku buruk itu berarti sebuah kesalahan. Teori kontrolnya, kita lihat dari pandangan orang lain. Kita melihat dari orang yang sedang melakukan kesalahan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan maaf, ini mungkin bukan contoh yang baik, bukan contoh yang bukan contoh yang harus itu, bukan. Misal seorang pencuri, kita menangkap seorang pencuri misalkan. Memang itu perilaku buruk dan harus dihukum karena merugikan orang lain. Namun seorang pencuri itu pasti memiliki tujuan, itu yang kita harus pahami. Memiliki tujuan, mungkin dia menghidupi, terpaksa melakukan karena menghidupi keluarganya yang mungkin kurang mampu. Dan banyak sekali di YouTube atau di video itu orang yang terpaksa mencuri itu karena ada tanggungan anak, ada tanggungan orang tua, ada tanggungan istri yang memang benar-benar tidak mampu, dan ketika tertangkap dia berusaha
untuk minta maaf dan suatu saat akan mengembalikan. Tapi prinsipnya perilaku buruk apalagi mencuri memang harus dihukum. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi lain bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kecuali jika seseorang itu melakukan perilaku itu memang sudah kebiasaan, itu sebuah kelainan, ya, sebuah kelainan. Misalkan ada seorang anak itu ya memang kelainannya bukan kelainan secara negatif, bukan, cuma punya kebiasaan misalkan ringan tangan kepada temannya tidak apa-apa dia ganggu, dia pukul. Nah, itu termasuk yang perlu kita perhatikan karena dia tidak memiliki tujuan apa-apa. Tetapi ketika kita menemukan suatu perilaku dari orang yang belum pernah melakukan perilaku buruk, kita harus gali sebenarnya tujuannya apa. Berikutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang biasa terjadi. Tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kepalan tangan tadi. Pak Anak mungkin berusaha untuk mengontrol saya, untuk membuka kepalan tangan. Tetapi sebenarnya kontrol tangan saya itu hanya ada di diri saya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa. Berikutnya, ini kebalikan dari atasnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi sebenarnya teori kontrolnya, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan murid-murid Anda tidak bisa. Mereka mematuhi itu biasanya. Mereka mematuhi itu biasanya hanya satu yang terpaksa, yang kedua karena agar tidak dihukum. Nah, nanti ada penjelasan berikutnya. Yang ketiga mungkin ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan. Tapi intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, Pak Anak mungkin karena membujuk saya, meminta saya untuk membuka kepalan tangan tetapi tidak berhasil, Pak Anak mengeluarkan upaya berikutnya, itu pemaksaan. Ini bisa terjadi. Tetapi sebenarnya selain ada pemaksaan, itu ada solusi berikutnya, yaitu melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan selalu dipaksa, tetapi kita dorong untuk berkolaborasi agar orang itu secara dengan sadar diri dia bisa mengikuti keinginan ataupun mengikuti perintah kita. Itu ya. Yang berikutnya, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ini yang seharusnya kita tinggalkan karena biar kontrolnya model berpikir itu hanya menang dan menang. Seperti itu. Jadi tidak ada kalah. Itu untuk dua orang yang berhadapan, yang satu sebagai stimulusnya, yang satu sebagai pelakunya. Itu. Slide berikutnya, kita menginjak ke disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi atau bermakna negatif dengan disiplin diri dari murid-murid tokoh yang bernama Socrates dan Plato. Ini tokoh dari Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini nantinya akan berimbas atau bermuara terbentuknya sebuah hukum yang sifatnya memaksa orang lain. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Disiplin akhirnya nanti bermuara ke sebuah peraturan hukum yang sifatnya memaksa. Semua peraturan itu sifatnya memaksa. Lalu disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain.
Ini jika kita sudah mendalami apa makna disiplin bagi diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu itu pasti memiliki tujuan mulia. Tidak ada individu yang memiliki pikiran buruk atau niatan buruk. Pasti semuanya ingin hidup mulia, ingin mempunyai tujuan mulia. Hanya saja cara dan pandangan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang hanya memikirkan diri sendiri, ada yang memikirkan bahwa yang saya lakukan itu bisa berakibat buruk apa tidak untuk orang lain, atau bisa berdampak negatif atau tidak untuk orang lain. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah lingkaran dengan 5 bagian. Yang tengah, yang utamanya kebutuhan dasar manusia itu tujuannya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ada 4 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita mengingat ini semua. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan dasar ketiga adalah kebebasan, dan yang keempat adalah penguasaan. Jadi keempat kebutuhan dasar ini dilakukan untuk kita bertahan hidup. Realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain pada dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang sudah saya sampaikan di depan, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan pemikiran kita, tetapi kita harus bisa melihat dari sisi orang lain, sisi pemikiran orang lain dalam suatu objek. Misalkan ada pertanyaan pemantik, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung atau bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dari murid ini kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah rasa sayang dan rasa diterima. Itu ya, dan juga kesenangan. Karena apa? Setiap orang dalam melakukan tugas itu dengan sistem yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang mengerjakan tugas itu perlu waktu yang tenang, perlu suasana yang tenang. Ada juga mengerjakan tugas atau belajar itu sambil berdendang atau mendengarkan musik. Nah, ini yang harus kita rangkum, harus kita miliki kemampuan untuk menerima beragam kesenangan dari anak-anak. Yang berikutnya ada kalimat, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini berarti anak ini sebenarnya menginginkan perhatian dari seorang gurunya, menginginkan perhatian. Nah, ini kebutuhannya, yaitu yang pertama rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Biasanya kita menemukan ya anak-anak murid-murid kita seperti itu. Ketika dia memiliki sesuatu barang baru dan dia merasa percaya kepada guru wali kelasnya, dia langsung menghampiri untuk menunjukkan. Dan ini jangan kita abaikan, karena setiap kalimat, setiap ekspresi yang kita tunjukkan itu sangat berharga bagi anak-anak. Hanya kita berikan satu, wah bagus sekali jepit rambutmu, bagus sekali sepedamu, itu sudah luar biasa, dan itu akan sangat terkesan sampai dewasa anak itu. Pernah dihargai, pernah dipuji oleh gurunya. Berikutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Nah, ini berarti ketika murid menemukan gurunya melakukan pembelajaran itu dengan sistem konvensional, hanya berpusat kepada guru. Nah, ini kebutuhannya berarti apa? Kebebasan. Anak ingin bebas menentukan cara belajarnya sendiri, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Mungkin anak-anak ingin belajar di ruang kelas, mungkin anak-anak ingin belajar memegang langsung benda yang dipelajari, semacam itu. Yang keempat, aku sebel
gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini berarti apa ini kebutuhannya? Kasih sayang dan rasa diterima serta penguasaan. Dia merasa malu, ketika dia melakukan kesalahan lalu ditunjukkan ke depan kelas. Nah, ini berarti dari gurunya harusnya memahami karakter dan sifat anak per anaknya. Oke, berikutnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nih, diambil dari teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dukungan atau gerakan yang timbul dari diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasi dari eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berarti dia ada pamrihnya. Itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, ini merupakan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi perilaku manusia. Ada tiga, yang dua motivasi eksternal, yang ketiga adalah motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Lalu misalkan hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu apa? Ini ada kalimat ya. Tindakan guru, misalkan ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Ini termasuk hukuman agar anak itu jerah. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman juga. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, yang ini merupakan konsekuensi. Jadi kita akan mencoba membedakan ya hukuman dan konsekuensi. Berikutnya contoh konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu yang berikutnya termasuk hukuman, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang berikutnya termasuk konsekuensi juga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau olahraga. Nah, dari sini sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Hukuman itu sanksi yang diberikan kepada seorang anak yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya terlambat sekolah lalu diminta untuk menulis 100 kali di buku saya tidak akan terlambat lagi. Itu tidak ada hubungannya. Karena terlambat sekolah itu hubungannya dengan berangkat masuk ke sekolah. Lalu kalau menulis 100 kali itu kan berarti dia kemampuan untuk menulis banyak, menulis rapi. Itu tidak ada hubungannya. Contoh lain, terlambat hadir di sekolah lalu keliling lapangan basket 2 kali, ini juga tidak ada hubungannya. Beda dengan konsekuensi yang nomor yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bedanya apa sama yang di atas tadi? Kalau yang di atas, terlambat sekolah dengan mengelilingi lapangan itu tidak ada hubungannya. Tetapi kalau yang paling bawah, terlambat mengikuti PJOK lalu dihukum untuk mengelilingi lapangan 2 kali, itu ada hubungannya karena ketika 10 menit teman-teman yang lain sudah pemanasan, sudah mulai melakukan olahraga fisik secara sempurna, tetapi karena terlambat dia belum pemanasan. Oleh karena itu sanksinya dihubungkan, yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali sebagai ganti pemanasan. Nah, ini sebuah konsekuensi. Beda dengan yang di atas, mengelilingi lapangan karena terlambat, itu tidak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dibuat anak agar
tidak selalu menjadi hukuman tetapi sebagai konsekuensi. Misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu berarti kan merupakan konsekuensi karena terhubung. Ya, selain minta maaf, lalu membersihkan tumpahan air ketika meja tulis air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, ini merupakan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu terjadi tanpa melihat langsung saat itu juga dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu dikaitkan dengan kesalahan atau pelanggaran apa yang ia lakukan. Nah, ini kita harus pahami bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Baiknya, restitusi posisi kontrol guru. Berikut akan disampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh tokoh yang bernama Diana Goster dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kelima posisi kontrol itu adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi saya atau Anda saat ini? Kita pahami satu persatu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, posisi kontrol penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya dengan nada tinggi, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dia membuat peraturan, dia membuat cara aturan disiplin sendiri, itu sebagai seorang penghukum. Lalu yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada sebagai seorang penghukum. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalkan, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebenarnya juga prinsipnya sama sebagai penghukum, tetapi cara penyampaiannya saja yang berbeda. Kalau penghukum tadi seolah dia harus selalu dipatuhi, tetapi kalau pembuat orang merasa bersalah, dia menggali agar anak itu merasa bersalah atau merasa bahwa semua yang dilakukan itu harus ada konsekuensinya. Nih, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Berarti ini seperti yang saya sampaikan di depan, kita melihat dari sisi murid, dari sisi orang yang melakukan kesalahan. Lalu berikutnya, kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini kalian sudah berbeda ya. Lalu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ini ada sedikit toleransi. Hal negatif dari posisi teman, ada hal negatifnya juga, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, ini ada sisi negatifnya juga. Positifnya, kita lebih melembutkan perkataan, kita lebih menjaga hati murid, tapi sisi negatifnya, murid akan merasa bahwa kita itu benar-benar temannya, harus diperlakukan sebagai seorang teman. Berikutnya sebagai monitor atau pemantau. Memonitor itu artinya mengawasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu juga peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, bahkan kalau perlu pakai catatan itu kesalahanmu apa saja, hari ini kamu sudah melakukan apa saja, kesalahanmu dalam 1 minggu apa saja, itu akan disampaikan terus, itu sebagai monitor atau pemantau. Berikutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai seorang manajer. Posisi mentor atau manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Berarti ini dengan kesadaran diri dari murid itu. Lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mereka juga belajar bahwa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain atau perilaku itu adalah perilaku yang buruk. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini kembali ke keyakinan kelas, mengingatkan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Agar apa? Agar murid itu lebih percaya diri. Kadang biasanya murid ketika melakukan kesalahan, dia akan takut itu kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya. Tetapi kalau kita memperlakukan murid itu dengan baik, kita menjadi seorang manajer, insya Allah nanti murid itu merasa tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Berikutnya, ini ada contoh kasus permasalahan antara guru dan murid. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ketika Ibu Eni masuk ke dalam kelas, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini kasus pertama. Lalu yang kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Ini merupakan contoh 2 kasus permasalahan yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan belajar tentang memahami tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
Mengapa keyakinan kelas? Karena yang kita ketahui saat ini adalah peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Gosen di bukunya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum atau pernyataan-pernyataan universal. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan sebagai sanksi atau hukuman. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berarti bisa diperbaiki atau ditambahi seperti itu. Berikutnya, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Yang pertama, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita buat bersama-sama dengan para siswa. Yang berikutnya, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, ini kalimat negatif ya, jangan berlari di kelas atau dilarang berlari di kelas. Itu kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif, misalkan berjalanlah tenang di kelas atau berjalanlah di dalam kelas saat masuk kelas. Ini sudah berbeda. Ada kata jangan, ada kata larang, itu berarti termasuk kalimat negatif. Itu termasuk peraturan. Nah, kalau keyakinan berarti kita menghilangkan kalimat negatif tersebut. Yang berikutnya, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan ketika masuk kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi kita merangkum beberapa pendapat, jadikan satu keyakinan kelas. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Berikutnya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Misalkan kita ambil 3 sampai 7 saja keyakinan atau prinsip. Yang berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Semuanya ditandatangan, semua bertandatangan di situ bahwa itu merupakan kesepakatan bersama, dibuat bersama. Kalau peraturan biasanya yang bertandatangan hanya gurunya, tapi kalau keyakinan kelas semua murid juga ikut bertandatangan. Artinya mereka juga memahami bahwa keyakinan kelas itu merupakan hasil dari pemikiran mereka juga. Yang berikutnya, sebentar kembali ke slide sebelumnya. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Oke. Yang berikutnya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah
sebuah bentuk penanganan kita ketika mendapati seseorang atau seorang anak itu melakukan kesalahan. Psikologi restitusi itu terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tentunya kita harus mengetahui apa yang terjadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-katanya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Agar anak itu tidak merasa langsung bersalah. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kamu berbuat merugikan orang lain? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembali ke keyakinan kelas. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati biar anak itu paham keyakinan kelas yang sudah dibuat itu seperti apa? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira kesalahan kamu ini melanggar keyakinan kelas apa? Jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk menangani ketika seorang anak itu melakukan kesalahan. Berikutnya, restitusi itu sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi, yaitu yang pertama sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang orang yang tidak terlalu merasa dipersalahkan, tapi dia tetap mengakui kesalahannya. Contoh kalimat yang bisa digunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita mencoba menggali sikap, menggali pandangan itu dari sisi sudut pandang anak. Berikutnya, slide berikutnya. Sisi validasi tindakan yang salah. Yang kedua, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Melanggar peraturan tetap pelanggaran, tetap perbuatan yang buruk. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat, misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Ini yang sisi restitusi yang ketiga, yang terakhir. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau bisa diganti dengan apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat? Lalu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini mendorong anak untuk berpikir bahwa perilakunya itu baik atau tidak, seperti itu. Berikutnya,
akan disajikan sebuah kasus satu, yaitu seorang guru dan seorang murid. Di sini muridnya Renata itu melakukan kesalahan. Dialognya Renata, tadi ibu dengar laporan bahwa Renata itu bertengkar dengan Dika karena Dika itu selalu menyontek tugas dan PR dari Renata, padahal Renata mengerjakan sendiri tugas tersebut. Nah, karena marah, karena emosi, Renata memaki-maki Dika, marah-marah, dan tanpa sadar Renata menggebrak mejanya. Lalu bagaimana peran atau sikap seorang guru dalam mengatasi masalah ini? Ini akan ditampilkan di kasus 1. Lalu untuk kasus yang kedua, ini ada seorang murid laki-laki yang bernama Sidik. Kalau tadi kasus 1 tadi termasuk permasalahan eksternal, karena permasalahan itu berkaitan dengan orang lain, Renata dan Dika. Tapi yang kasus 2 ini adalah intern, karena ini berasal dari Sidik sendiri atau dari murid sendiri. Sidik dilaporkan itu sering datang terlambat. Nah, dari sini permasalahan ini, bagaimana cara seorang guru untuk menyikapinya, atau bagaimana seorang guru itu untuk menanggapi permasalahan ini. Nanti ada contoh videonya. Terus selanjutnya, ini merupakan video Renata dan Sidik, mohon diperhatikan, disimak. Dari sini bisa kita lihat, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita menggali permasalahan apa yang terjadi dari anak tersebut. Ya, terus. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat yang salah. Ya, Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan dari kita? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Dika, dan tanpa sadar saya gebrak mejanya, Pak. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya, Pak. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah yang mengatakan soal. Tadi juga melakukannya saya tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela dan dicoba itu ya. Nah, di sini kita melihat seorang guru itu menggali, ternyata tujuannya itu atau alasannya apa kok seorang murid itu bisa marah-marah, bisa memaki-maki temannya, atau bahkan menggebrak meja temannya. Jadi kita tidak langsung kamu salah, tidak seperti itu. Ya, jadi ini yang disebut dengan validasi. Berikutnya. Dan tanpa sadar saya gebrak mejanya, Pak. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya,
Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela berjalan dicopet itu dan sebagainya. Bapak sangat menghargai tindak kamu yang tidak berdua lebih dulu daripada itu, misalnya memukul. Ya, Pak. Sekarang coba kita berikan tindakan marah sampai membuka kerja apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang dibilang? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalahnya. Sehingga, Pak, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Tepat sekali tindakan kamu ya, Nana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan dapat menghormati teman saya. Terima kasih. Tadi Bapak mendengar laporan dari pendidik ya. Katanya kamu sering datang terlambat ya. Ya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan ya. Ya, Pak. Baik Siti, sebuah kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Kita cari solusinya bersama ya. Ya, Pak. Siti sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Siti sering datang terlambat? Karena saya sering tidur terlalu malam. Karena main-main jadi terlalu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Pak. Kalau pernah ada kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Menurut kamu disiplin itu penting tidak Pak? Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melakukan seperti dia. Dan kalau saya terlambat dan saya mohon maaf atas disiplin. Ya Siti, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak dapat terlambat ke sekolah. Baik Siti, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti dari kelas 6. Terima kasih Pak Guru. Saya sangat senang sekali diajak diskusi Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan menjaga diri supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk contoh video bagaimana dua anak itu melakukan kesalahan, tetapi tanggapan atau sikap guru yang dia menempatkan diri sebagai seorang manajer. Tidak hanya sebagai teman, tapi juga seorang manajer itu bagaimana agar yang pertama tadi anak tidak merasa terlalu dipersalahkan dan juga anak menyadari kesalahannya dan akhirnya anak menemukan solusi sendiri, menemukan jawaban sendiri bagaimana cara dia memperbaiki diri agar nantinya di kedepannya dia tidak melakukan kesalahan sama. Dan dampaknya
dia akan percaya diri kembali ke teman-temannya karena merasa dia bukan merasa tidak bersalah, bukan, tetapi dia merasa bahwa saya memang bersalah, tetapi saya sudah tahu cara untuk mengontrol diri saya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan dari awal, yang kita pahami dari hari ini ada banyak sekali pembelajaran. Yang pertama, yang utama itu adalah disiplin diri. Bahwa disiplin diri itu harus berasal dari diri sendiri. Dan biasanya disiplin diri itu kalau dari anak itu diikuti dengan sebuah kesalahan baru mereka menyadari. Seperti seorang yang naik sepeda. Tidak ada anak, mungkin Bapak Ibu dulu waktu kecil, saya sendiri waktu kecil ketika berlatih bersepeda, itu tidak ada yang langsung bisa naik sepeda lancar, tidak. Pasti pernah melakukan terjadi jatuh, menabrak pohon, menabrak apa gitu. Nah, itu merupakan kesalahan, tetapi dari situ kita tahu solusinya. Kita tahu cara menangani kesalahan kita. Kita mengaku itu bukan kesalahan, tetapi kita tahu salahnya itu di mana, kita cari solusinya bagaimana. Nah, itu yang akan kita kembangkan, yang kita berikan ke murid-murid kita, bahwa murid-murid jangan sampai merasa ketika mereka melakukan kesalahan, sebaiknya mereka jangan sampai merasa terlalu terhukum menjadi seorang yang pesakitan atau saya bersalah, karena dampaknya anak itu akan minder atau akan merendah diri. Itu yang sangat berbahaya. Ketika dia sudah menyadari kesalahan, dia sudah tahu kesalahan, karena masih ada minder, dia kembali ke kelasnya takut. Takut kalau dibully, takut kalau diejek temannya. Tetapi dengan mempelajari video yang barusan antara Renata dan Jidik, mereka kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya, itu tidak akan merasa diejek atau tidak akan merasa dipersalahkan karena dia tahu. Tapi tetap kita harus menyadarkan salah harus ada konsekuensinya, bukan hukuman. Itu. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kami atau saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya dari awal sampai akhir kegiatan. Ada beberapa ilmu baru yang bisa saya sampaikan atau tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi tentang disiplin diri, yang kedua tentang restitusi, segitiga restitusi, itu yang fungsinya sebagai sikap kita untuk menghadapi kesalahan anak, dan yang ketiga adalah pembentukan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Oh ya, satu lagi adalah fungsi kontrol. Nah, 5 posisi fungsi kontrol kita sebagai seorang guru yang tepat, yang bagaimana itu tadi, yang ada yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai manajer. Itu yang paling utama, kita sebagai seorang manajer, agar anak-anak kita tidak merasa terlalu terintimidasi, dan mereka intinya ketika belajar mereka akan merasa sangat nyaman, dan juga mereka merasa senang, merasa dimiliki atau merasa diperhatikan oleh gurunya sendiri dan juga teman-temannya. Karena di kurikulum Merdeka ini tidak hanya fokus kepada anak, tetapi di kurikulum Merdeka ini bagaimana agar anak itu memiliki sumber daya yang lebih unggul, agar mereka siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.